Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasim Kadri dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Di sini saya mengajar di salah satu program studi, yaitu di program studi S1 Ilmu Keperawatan. Nah, baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu salah satunya adalah keperawatan paliatif menjelang ajal. Nah, di dalam keperawatan paliatif menjelang ajal ini ada 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diampu yaitu di semester 5. Di sini kami ada 2 orang tim, ya. Saya sendiri tim dan koordinator, yaitu Hasim Kadri. Kemudian ada tim saya lagi satu, Ibu Ratu Kusuma. Nah, baiklah, sebelum saya akan mendeskripsikan atau output apa yang diharapkan dari mata kuliah keperawatan paliatif ini. Nah, pada hari ini saya nanti akan membuat sebuah video atau akan menggambarkan video tentang yaitu mata kuliah perawatan paliatif yang saya ajarkan, yaitu nanti akan membuat sebuah video tentang teknik relaksasi otot progresif. Nah, itu akan saya jelaskan fokusnya pada hari ini. Nah, baiklah, deskripsi mata kuliah perawatan paliatif menjelang ajal ini, di sini kita berbagai macam bidang ilmu di dalamnya. Seperti kita akan belajar bagaimana aspek etik dan legal dalam keperawatan paliatif. Nah, begitu pun juga dengan kasus-kasus yang ada di baik itu kasus yang aspek sosial, aspek budaya, lingkungan, etik legal, dan berbagai keperawatan paliatif lain. Seperti yaitu penyakit kanker, AIDS, HIV, gagal ginjal kronik, dan penyakit-penyakit terminal lainnya seperti hipertensi, stroke yang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Nah, di sini menarik sekali ya, di keperawatan paliatif menjelang ajal ini. Nah, di sini kami fokusnya pada perawatan paliatif ini kita akan diharapkan mulai dari proses ya, pengkajian, kemudian intervensi, kemudian implementasi dan dasar-dasar hukum sampai nanti sistem evaluasi di dalam keperawatan paliatif. Di sini nanti ada juga kita akan berbicara tentang pengobatan-pengobatan atau teknik untuk psikososial dan psikologis. Nah, di sini menariknya keperawatan paliatif buat saya. Untuk keperawatan paliatif ini kasusnya lebih ke psikologis karena ini adalah penyakit-penyakit kronis. Bahkan pada keperawatan paliatif ini menyiapkan bagaimana kita seorang perawat untuk menyiapkan untuk menghadapi menjelang ajal sehingga nanti meninggal dalam suasana hening, dan juga bisa menyiapkan keluarga lebih siap untuk menerima kondisi saat ini. Nah, ini sehingga memang banyak sekali metode-metode yang digunakan, baik itu secara kimia maupun secara farmakologi maupun non farmakologi. Nah, hari ini saya akan mengajarkan tentang yaitu keperawatan paliatif menjelang ajal dengan metode praktek, yaitu teknik relaksasi otot progresif. Nah, untuk teknik relaksasi otot progresif ini bisa digunakan untuk semua penyakit. Karena apa? Karena untuk teknik relaksasi otot progresif ini lebih ke penenangan diri, konsentrasi untuk menghilangkan stres atau pikiran. Sehingga dengan terlaksananya teknik relaksasi otot progresif ini bisa menurunkan beban pikiran. Jika ada masalah, tingkat stres ini bisa diturunkan. Sehingga seperti yang kita ketahui, beberapa konsep mengatakan jika seseorang itu bisa tenang, itu bisa menurunkan
baik dari segi tekanan darah, kadar asam urat, kadar kolesterol, bahkan gula darah. Nah, dengan demikian, dengan pelaksanaan teknik relaksasi otot progresif ini bisa menurunkan beberapa masalah. Contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan demikian saya juga mengkombinkan atau membuat sebuah penelitian tentang efektivitas teknik relaksasi otot progresif untuk penurunan tekanan darah. Ini saya lakukan pada tahun 2019, yaitu saya laksanakan di Panti Sosial Tresnawerda Jambi. Nah, alhamdulillah saya melaksanakan dengan tim, dengan pelaksanaan kurang lebih waktu 7 hari. Kita melakukan secara eksperimental. Nah, alhamdulillah kita laksanakan dengan hasil yang, dengan proses yang maksimal, kemudian dengan hasil yang maksimal tentunya. Nah, salah satunya hasilnya yaitu terjadi penurunan tekanan darah pada pasien yang menderita hipertensi, sehingga saya sudah menjadikan hasil penelitian ini salah satu referensi yang bisa mahasiswa gunakan untuk di keperawatan paliatif. Kemudian saya juga diterapkan langsung karena ini sangat bagus. Saya bawa mata kuliah ini atau materi ini, teknik relaksasi otot progresif ini, ke dalam pengabdian saya kepada masyarakat. Yaitu saya laksanakan di RT 15, yaitu tentang penata laksanaan asam urat dengan teknik relaksasi otot progresif. Itu alhamdulillah terlaksana dengan baik, antusias masyarakat juga baik. Sehingga memang dengan mata kuliah ini yang sangat menarik, saya sudah melibatkan mahasiswa di dalam penelitian, di dalam pengabdian, dan kemudian hasil penelitian dan pengabdian ini saya bawa ke dalam salah satu referensi yang ada di keperawatan paliatif. Nah, inilah harapan kita, sehingga outcome atau hasil yang kita harapkan dari mata kuliah keperawatan paliatif ini, selesai mahasiswa kita mata kuliah paham dengan konsep-konsep penanganan pasien yang terminal. Kemudian nanti diharapkan setelah mahasiswa kami dari Stikes Baitur Rahim Jambi tamat di Stikes Baitur Rahim ini, mereka siap bekerja di lapangan untuk menyambut para pasien yang khususnya pada penyakit terminal. Mereka siap untuk melakukan home care, mereka siap untuk bekerja dipanggil ke rumah, dan mereka siap untuk bekerja di rumah sakit. Bahkan mereka siap untuk membuka lahan praktek bagi teman-temannya, bisa buat home care secara bersama. Mereka tamat dari sini siap digunakan, mereka paham dengan konsep-konsep itu. Jadi mereka lebih mandiri, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi dunia kerja selanjutnya. Jadi seperti itulah konsep di keperawatan paliatif yang kami ajarkan. Mudah-mudahan nanti selesai ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara teknik relaksasi otot progresif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan yang tertera di dalam silabus pertemuan kita atau RPS, hari ini adalah materi kita yaitu tentang mata kuliah keperawatan menjelang ajar, perawatan paliatif menjelang ajar. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajarkan sesuai pertemuan kita yang ke-9, yaitu tentang teknik relaksasi otot progresif. Nah, untuk teknik relaksasi otot progresif ini, ya, ini sangat bagus sekali. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita belajar tentang apa saja masalah-masalah yang terjadi pada kasus paliatif. Nah, banyak sekali kasus-kasus pada paliatif ini, seperti yang terjadi pada pasien hipertensi, pasien kanker, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Dan untuk teknik relaksasi progresif ini bisa membantu pasien yang sudah didiagnosa klinis, ya, ini bisa membuat menjadi lebih rileks, santai. Nah, jika ada pasiennya yang susah tidur, nah ini bisa menjadi gampang tidur. Yang ada masalah insomnia, ini bisa menjadi lebih gampang. Nah, itulah untuk pertemuan kita hari ini. Nah, baiklah, untuk materi sudah ada semua.
dengan materi yang sudah ada, itulah yang akan kita peragakan pada pagi hari ini untuk mempraktekkan bagaimana tata cara pelaksanaan teknik relaksasi otot progresif. Nah, ini nanti bisa diterapkan di masyarakat atau di lahan-lahan praktek untuk mahasiswa maupun nanti ketika kalian ke dunia kerja. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah ruangan. Ruangan untuk teknik relaksasi otot progresif ini harus dalam kondisi nyaman dan tenang. Karena di sini kita diminta untuk rileks dan santai. Nah, jika ada bising sana, berisik sana, nanti pasien kita pasti dia tidak akan bisa fokus. Nah, jadi intinya tempatnya harus tenang, sunyi dan fokus. Boleh juga diiringi dengan irama-irama seperti musik-musik yang bisa beralunan seperti untuk relaksasi. Boleh seperti itu. Sehingga pasiennya lebih rileks kembali. Setelah ruangannya dalam kondusif, kemudian aksesoris juga. Ya. Nah, seperti kalau pasiennya memakai jam tangan, kemudian ada yang memakai sepatu, ya, atau memakai ketat-ketat, nah, yang mengganggu aktivitas pergerakan, itu kalau bisa diganti. Kalau seperti jam tangan, sepatu minta dilepaskan. Ya, itu. Nah, setelah siap semuanya, kita taruh posisi yang duduk, posisi yang nyaman. Ya, kita terangkan, Bapak Ibu, posisinya carilah posisi yang paling nyaman. Nah, setelah mereka nyaman dengan kondisi itu, baru kita siapkan. Nah, baiklah. Sekarang coba kita praktekkan. Oke, silakan duduk di posisi yang nyaman. Boleh nyender di kursinya, boleh, silakan. Ya, carilah posisi yang rileks. Nah, kalau ada jam tangannya, boleh silakan dilepas dulu. Ya, kalau ada yang pakai sepatu, sepatunya boleh dilepas. Nah, kita akan mempraktekkan. Ya, kita akan lihat pergerakan-pergerakan pada teknik relaksasi otot progresif. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Yang pertama, fokuskan, taruh tangannya di atas meja. Ya. Kalau nanti saat di rumah di pasien kursinya tidak ada meja, boleh taruh di atas paha pasiennya. Ya, itu. Nah, oke, teknik yang pertama. Ingat, semua pergerakan dilakukan selama 10 detik. Dan bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 10 detik. Nah, itu. Oke, yang pertama, langkah yang pertama adalah kita untuk menggenggam tangan. Nah, oke. Dibuka tangannya. Oke. Sebelum kita mulai, minta pasien rileks. Baik Bapak Ibu, coba rileks, santai, pejamkan matanya sejenak. Jika ada masalah dan lain sebagainya, hilangkan. Anggap saja sekarang kita lagi melakukan terapi pengobatan untuk penyakit yang Bapak Ibu derita saat ini. Pikirkanlah kalau penyakit ini akan bisa sembuh pada Bapak Ibu. Ya, gitu. Yang nggak bisa tidur, yang susah makan, yang tensinya tinggi, hilangkan. Ya. Insya Allah selesai kita terapi ini, penyakit yang Bapak Ibu derita seperti tekanan darah tinggi, kemudian yang susah tidur, yang tidak nafsu makan, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, mudah-mudahan selesai ini bisa menurun. Nah, oke. Yang pertama, coba genggam tangannya pelan-pelan, sekuat-kuatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka lagi pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke, langkah yang pertama selesai. Langkah yang kedua, tangannya dibalik, ditelentangkan. Nah, ya, oke, tangannya seperti ini, ditelentangkan. Benar. Dikasih jarak sedikit. Nah, oke, sudah. Nah, tangannya dibuka dan direnggangkan, diangkat sekuat-kuatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oke, turunkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya gerakan selanjutnya. Oke, silakan. Digenggam tangannya. Nah, diangkat ke bahu. 1, 2, 3, 4. Taruh di bahu, angkat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tangannya tetap di depan seperti ini. Oke. Nah, turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita untuk mengangkat bahu. Bahu kiri dan kanan. Oke, sekarang coba angkat sekuat-kuatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah selanjutnya yaitu kita untuk mengangkat atau mengangkat alis mata sehingga nanti dahinya berkerut ya, untuk di dahi. Ya, oke, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dahinya berkerut. 7, 8, 9, 10. Buka. Kemudian kita coba untuk merilekskan otot bawah mata. Nah, ayo ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya bagian rahang. Ya. Nah, silakan digoyang bagian rahang atau mulutnya kanan dan kiri, ya. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya nah, kita langkah ke selanjutnya, yaitu kita akan mencoba merelaksasikan bagian otot leher, ya. Nah, untuk otot leher silakan kita coba, silakan semuanya nyender ke kursi, ya. Nah, relax, nyender ke kursi, ya. Oke, untuk nyender ke kursi, nah semuanya harus dirilekkan, santai. Oke. Nah, sekarang diturunkan, diekstensikan kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kuat, 8, 9, 10. Luruskan. Sekarang kita luruskan kembali. Sekarang coba kita fleksikan sehingga dagunya bisa sampai ke dada, ya. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diturunkan lagi. Erik, kuat Erik. Silakan. Sampai kuat. Oke. 10, diangkat pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Nah, untuk tahap ini ya bisa
bisa juga nanti kita menggunakan tambahkan dengan kaki, ya. Nah, jadi ya, untuk teknik relaksasi progresif ini yang sudah saya ajarkan, ini sangat bagus sekali. Ya, jadi untuk referensi bisa nanti kalian lihat, karena untuk kegiatan teknik relaksasi otot progresif ini saya juga sudah melakukan penelitian di Panti Tresnawerda yang ada di Kota Jambi. Nah, hasil penelitian saya itu menunjukkan dari semua responden yang dilakukan free test dan post test untuk pelaksanaan penurunan tekanan darah itu dilakukan kepada pasien yang menderita hipertensi. Alhamdulillah, semua pasien dengan 4 kali pelaksanaan per hari berturut-turut, tekanan darah responden menjadi menurun. Nah, berarti terlihat di sana dari hasil penelitian saya itu, kalau untuk teknik relaksasi progresif ini bisa menurunkan tekanan darah. Pertemuan hari ini dengan materi tentang teknik relaksasi otot progresif. Sebelum kita lanjut untuk ke sesi simulasi. Nah, untuk mempraktekkan sudah saya ajarkan. Selesai ini kita akan mempraktek simulasi. Kalian lagi yang mempraktekkan bagaimana cara pelaksanaan teknik relaksasi otot progresif. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Oke, bagus. Tolong sebutkan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dia Oktaviani dari Prodi S1 Ilmu Perawatan semester 5. Kak, saya ingin bertanya, apa hubungan teknik relaksasi dengan penurunan darah pada orang yang terkena hipertensi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Berarti bagaimana atau apa hubungan antara teknik relaksasi otot progresif dengan penurunan tekanan darah ya? Oke, saya jawab. Nah, jadi untuk penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi, ya. Nah, secara psikologis orang yang terjadi peningkatan tekanan darah ini bisa diturunkan baik itu dari pikiran maupun dengan obat-obatan. Nah, jadi yang kita ambil dari teknik relaksasi otot progresif ini kita ambil pengobatan secara non farmakologis, yaitu dengan pikiran. Nah, sedangkan teknik relaksasi otot progresif tadi yaitu untuk membuat seseorang menjadi lebih nyaman, rileks, sehingga untuk menghilangkan atau menurunkan beban-beban pikiran yang ada di dalam pikiran. Nah, dengan adanya ketenangan, kerelaksasian tadi, menghilangkan masalah-masalah yang pikiran, jadi beban pikiran. Bisa juga dengan cara bercerita, nah bisa juga dengan cara teknik relaksasi otot progresif ini. Nah, dengan terjadinya ketenangan pikiran, kenyamanan, sehingga bisa menurunkan daripada tekanan darah. Jadi kalau mungkin adik-adik semua mahasiswa lagi marah-marah nih karena sesuatu, coba bawa tenang, rileks, santai. Nah, insya Allah emosi kita pun akan ikut reda. Nah, dengan emosi reda, tekanan darah kita akan menurun. Karena apa? Karena proses pompa jantung di dalam tubuh kita akan menurun. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang lain yang bertanya silakan. Oke, Erik, silakan Erik. Perkenalkan Pak, nama saya Erik Jordani. Di sini saya ingin bertanya, apakah teknik relaksasi ini dilakukan individu? Apakah harus berkelompok? Oke, bagus sekali. Nah, seperti barusan yang kita laksanakan, kita melaksanakan secara per kelompok. Nah, jika nanti di masyarakat, karena harapan kita selesai kalian tamat mahasiswa di Prodi S1 Keperawatan ini, kalian bisa bekerja secara mandiri, tidak tergantung dengan rumah sakit. Jadi contoh nanti ada pasien datang ke Erik, Pak, saya ini terjadi tensi saya tinggi. Bagaimana cara penurunannya? Pak, harus saya minum obat. Karena saya kalau bisa nggak mau minum obat, bisa. Ya, jadi Erik bisa melakukan secara per kelompok, bisa dilakukan secara per individu. Nah, minta aja dia duduk santai, rileks. Nah, tingkatan kelakuannya sama. Ya, tapi bagusnya ini diulang-ulang. Setelah sampai step yang terakhir, ulang lagi. Dan ini kalau bisa dilakukan setiap hari. Nah, sehingga nanti bisa menurunkan baik itu tekanan darah maupun
satu berat maupun yang lain. Nah, itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke simulasi? Good? Oke, kalau tidak ada lagi, selanjutnya kita akan masuk ke praktek simulasi teknik relaksasi otot progresif. Oke, sekian. Demikianlah video yang bisa saya sajikan, cuplikan saya baik itu deskripsi maupun saat mengajar. Semoga bisa dijadikan acuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.